Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita masih dalam pelajaran dan tema yang sama, yaitu pelajaran 7 tentang Rasul Ulul Azmi, tapi ini kita membahas tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi. Kalau kemarin kita sudah membahas 4 dari Rasul Ulul Azmi. Siapa saja? Nanti saya ingatkan ya. Baiklah. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah pembelajaran kali ini diharapkan anak-anakku dapat memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Kilas balik sebentar, oke? Siapa sajakah Rasul Ulul Azmi? Masih ingat nak? Selain Nabi Muhammad, siapa saja? Ada berapa jumlahnya Rasul Ulul Azmi? Ya, pasti masih ingat. Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah yang mau kita bahas hari ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana bisa disingkat menjadi Mimim atau Mimin, ya. Baiklah, kita akan membahas Rasul Ulul Azmi, keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi, ya. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat Islam, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa itu berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendam. Tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW selain jujur dan pemaaf, beliau juga sangat menyayangi anak yatim, dan Nabi juga pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga
dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Nah, dari sekelumit pembahasan yang kita bahas hari ini tentang cerita keteladanan Nabi Muhammad, maka tugas kalian di rumah hari ini adalah yang pertama, rangkum di buku tulismu materi hari ini. Apa yang saya ceritakan tadi yang berupa gambar itu kamu tulis. Ya, kamu rangkum menjadi satu lembar saja. Tulis di buku tulis kalian, jangan di kertas. Yang kedua, silakan salin dan jawablah pertanyaan di halaman setelah ini. Setelah ini nanti masih ada satu halaman, yaitu pertanyaan itu dijawab. Ditulis dulu soalnya, setelah itu dijawab. Ya. Yang ketiga, bila sudah selesai mengerjakan tugas, merangkum dan menjawab soal, silakan difotokan kepada saya dalam hitungan mengerjakan tugas 2 kali 24 jam. Artinya saya tunggu fotonya dari hari Selasa dan Rabu. Ya, terakhir hari Rabu, ya. Setelah itu hari Jumat buku dikumpulkan ke sekolah, ditaruh di atas meja sesuai dengan nama kelasnya, ya, di depan ruang TIK. Bisa, Nak? Ini soalnya. Ya. Saya ulangi lagi, tugas yang pertama adalah merangkum cerita berupa gambar yang sudah saya berikan tadi. Yang kedua, menjawab soal ini. Ya, menjawab soal ini, ditulis dulu soalnya, baru dijawab. Setelah itu difotokan dalam hitungan jam 2 kali 24 jam, artinya 2 hari. Saya beri waktu dari hari dari hari ini, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Rabu. Hari Jumat buku harus dikumpulkan, ditaruh di atas meja di depan ruang TIK. Di sana sudah ada tulisan per kelas 5A, 5B, dan kelas yang lainnya. Bisa? Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di grup, ya. Jangan dijapri biar temannya tahu. Ya. Yang tidak absen berarti tidak mengikuti pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.